Perkenalkan, nama saya Yuliana. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai penelitian etnografi. Jadi etnografi secara bahasa terbagi menjadi dua, yaitu etnos dan grafia, di mana etnos yang berarti rakyat dan grafia yang berarti tulisan. Sedangkan secara istilah, etnografi adalah tulisan yang menggambarkan suatu masyarakat, kelompok, dan kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu ada 3 prinsip dasar mengenai penelitian etnografi. Yang pertama yaitu naturalisme, yang berarti menangkap karakter perilaku manusia yang muncul dalam settingan alami, setting yang dibuat penelitian untuk tujuan penelitian. Yang kedua yaitu pemahaman, yang berarti mempelajari karakter subjek penelitian sebelum menjelaskan perilakunya. Yang ketiga yaitu pemahaman, yang berarti konsep proses penelitiannya bersifat induktif atau bersifat temuan. Selanjutnya yaitu mengenai ciri atau karakteristik dari penelitian etnografi. Yang pertama, sumber data bersifat ilmiah, di mana peneliti berusaha memahami gejala empirik dalam kehidupan informan sehari-hari. Yang kedua yaitu penelitian adalah instrumen penting dalam pengumpulan data. Yang ketiga bersifat deskriptif atau mencatat dengan rinci fenomena budaya yang dilihat dan dibaca menggunakan instrumen apapun. Yang keempat yaitu studi kasus, di mana peneliti etnografi biasanya digunakan untuk memahami bentuk-bentuk tertentu atau studi kasus. Terus yang kelima yaitu analisis bersifat induktif. Terus yang keenam yaitu peneliti bersifat sebagaimana penduduk asli ketika ingin meneliti di lapangan. Terus yang ketujuh yaitu data dan informan harus berasal dari tangan pertama. Yang kedelapan kebenaran data. Yang kedelapan yaitu kebenaran data harus dicek dengan data lain. Misalnya data lisan dicek kembali menggunakan data tulisan. Yang kesembilan yaitu subjek penelitian disebut informan, konsultan, serta teman sejawat. Terus yang ke-10 yaitu sudut pandang penelitian ialah emik, jadi bukan etik. Terus mengumpulkan data menggunakan teknik purposing sampling dan bukan probabilitas statistik. Terus yang terakhir yaitu bisa menggunakan kualitatif maupun kuantitatif, namun biasanya menggunakan kualitatif. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian etnografi. Yang pertama yaitu menentukan informan. Jadi terdapat beberapa syarat dalam memilih informan agar bisa memberikan informasi seperti yang diharapkan. Yang kedua, wawancara informan. Dalam wawancara informan seharusnya dilakukan dengan wawancara penuh kekerabatan supaya tidak menimbulkan kecurigaan yang berarti pada informan. Yang ketiga yaitu membuat catatan etnografi. Catatan etnografi dapat berupa laporan ringkas, laporan yang diperluas, jurnal laporan, dan perlu diberikan analisis atau interpretasi. Yang keempat yaitu mengajukan pertanyaan deskriptif. Jadi menjelaskan bahwa pertanyaan-pertanyaan deskriptif ini merupakan dasar dari pertanyaan etnografi. Terus yang kelima yaitu melakukan analisis wawancara etnografi. Analisis dalam hal ini biasanya memungkinkan bagi kita guna untuk menemukan berbagai permasalahan untuk ditanyakan kembali dalam wawancara berikutnya. Terus yang keenam yaitu membuat analisis domain. Penelitian membuat istilah pencakupan dari apa yang ditanyakan oleh informan. Yang ketujuh yaitu mengajukan pertanyaan struktural. Pertanyaan ini diperoleh dari hasil analisis pertanyaan domain yang dilakukan oleh peneliti etnografi sebelumnya.
Terus yang kedelapan yaitu membuat analisis taksonomi. Jadi setelah melewati langkah-langkah sebelumnya, seorang peneliti bisa jadi telah memperoleh bangunan informan budaya yang ditelitinya. Terus yang kesembilan yaitu mengajukan pertanyaan kontras. Pertanyaan kontras atau perbedaan biasanya diajukan untuk memperjelas domain-domain yang disebut oleh informan. Terus yang ke-10 yaitu membuat analisis komponen. Yang 11 menemukan tema-tema budaya. Ya, ke-12 menulis laporan etnografi. Selanjutnya yaitu mengenai cara menentukan informan pada penelitian etnografi. Yang pertama yaitu secara insidental. Jadi peneliti menemukan seseorang yang sama sekali belum diketahui pada salah satu wilayah penelitian. Yang kedua menggunakan modal orang-orang yang dikenal. Jadi peneliti berusaha menghubungi beberapa orang terdekat dengan supaya dengan cara ini peneliti bisa meyakini bahwa penelitiannya akan dihargai. Terus yang ketiga itu sistem kuota, artinya informan kunci telah dirumuskan kriterianya, misalnya ketua organisasi, ketua RT, dusun, dan sebagainya. Terus yang terakhir yaitu secara snowball, artinya informan kunci dimulai dari jumlah kecil atau satu orang, kemudian atas rekomendasi orang tersebut informan kunci menjadi semakin besar sampai jumlah tertentu. Selanjutnya penjelasan yang terakhir yaitu mengenai tantangan dalam penelitian. Yang pertama yaitu risih atau demam panggung. Jadi tidak semua orang merasa nyaman dalam berperilaku natural pada saat ingin diteliti. Terus yang kedua itu bersifat gengsi. Jadi selalu ingin merasa terlihat baik dan wow di mata orang lain. Terus yang ketiga yaitu suka basa-basi dan adanya rasa sungkan. Jadi kita selalu itu basa-basi, tidak langsung to the point, apalagi ketika ingin menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.